You are worthy of our praise. And my heart will sing again. So God, 이사가 먹으시하게 이사가 Seated on the throne, 강윤하잇 내니가 You can victor behind high and Oh, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified, worthy is the name. The sun comes out, a new day coming. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lay before me, that my heart sings when the evening comes. Oh, the sun comes out. It's a new day coming. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lay before me, let my heart sing when the evening comes. Oh, but let the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing
sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. The Tabernacle, a detailed portrait of Jesus Christ, Part 1, written by Paul C. Young. Khotbah 1. Keselamatan orang berdosa yang dinyatakan di dalam kemah suci. Keluaran pasal yang ke-27 ayat yang ke-9 sampai 21. Haruslah engkau membuat pelataran kemah suci. Untuk pelataran itu pada sebelah selatan harus dibuat kayu dari layar dari lenan halus yang dipintal benangnya. 100 hasta panjangnya pada sisi yang satu itu. Tiang-tiangnya harus ada 20 dan alas-alas tiang itu harus 20 dari tembaga. Tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Demikian juga pada sebelah utara, pada panjangnya harus ada layar yang 100 hasta panjangnya. Tiang-tiangnya haruslah ada 20 dan alas-alas tiang itu harus 20 dari tembaga. Tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Dan pada lebar pelataran itu, pada sebelah barat harus ada layar yang 50 hasta dengan 10 hasta, 10 tiangnya dan 10 alas tiang itu. Lebar pelataran itu yang bagian muka pada sebelah timur harus 50 hasta, yakni 15 hasta layar untuk sisi yang satu di samping pintu gerbang itu dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu, dan juga untuk sisi yang kedua di samping pintu gerbang itu 15 hasta layar dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu terdiri dari 20 hasta kain biru dan kain ungu, kain kemisi dan dari lenan halus yang dipintal benangnya. Tenunan yang berwarna-warna dengan 4 tiangnya dan 4 alas tiang itu.
segala siang yang mengelilingi pelataran itu haruslah dihubungkan dengan penyambung-penyambung perak dan kaitan-kaitannya harus dari perak dan alas-alasnya dari tembaga. Panjang pelataran itu harus 100 hasta, lebarnya 50 hasta dan tingginya 5 hasta. Dari lenan halus yang dipintal benangnya. Dan alasnya harus dari tembaga. Adapun segala perabotan untuk seluruh perlengkapan kemah suci dan juga segala patoknya dan segala patok pelataran semuanya harus dari tembaga. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala di terhadap kemah pertemuan di depan tabut tabir yang menutupi tabut hukum. Haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Pagar segi empat pelataran kemah suci, ukuran panjangnya adalah 100 hasta. Di dalam Alkitab, 1 hasta adalah ukuran yang panjangnya dari siku seseorang sampai ke ujung jarinya. Kira-kira 45 cm dalam ukuran sekarang. Dengan demikian, Come, Holy Spirit, follow me now. Come, the anointed, come with your power. I hope you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, call on me now. I need your anointed, come with your power. I love you, Holy Spirit. You captivate my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching out for your heart. You hold my life in your hand. You hold me closer to you, where I get there in you. Nothing compared to the place where I can see you face to face. Anoint me in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointed, come with your power. I love you, Holy Spirit. You captivate my soul, and every day I grow to love you more. Come, love me now. I need your anointed, come with your power. Love you, Holy Spirit,
You captivate my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching out for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. Your spirit in you, nothing compared to the place where I can see you face to face. Anoint me in spirit and in truth. Let me die for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. Your anointed babe in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. Anoint me in spirit and in. Dengan demikian, ukuran pagar pelataran kemah suci yang 100 hasta berarti sekitar 45 meter, dan lebarnya yang 50 hasta berarti sekitar 22,5 meter. Jadi inilah ukuran kemah di mana Allah berdiam di antara umat Israel pada masa perjanjian lama. Pelataran luar kemah suci dikelilingi dengan pagar. Pernahkah Anda melihat model kemah suci, baik yang berupa gambar maupun lukisan? Secara umum, bisa dikatakan bahawa kemah suci dibagi menjadi pelataran dan kemah suci itu sendiri yang adalah rumah Allah. Di dalam rumah Allah ini, kemah suci, ada satu bagian yang disebut sebagai tempat kudus. Tempat kudus itu ini dikelilingi dengan 4 tirai yang berbeza, 10 tenunan dari kain biru dan kain ungu, kain kepisi, dan dari lenan halus yang dipintal benangnya, lalu yang terbuat dari bulu kambing, lalu yang terbuat dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan penutup dari kulit domba. Di bagian timur pelataran kemah suci terdapat pintu gerbangnya yang terbuat dari kain biru dan kain ungu, kain kemisi dan dari lenan halus yang dipintal benangnya. Setelah memasuki gerbang ini, kita akan bisa melihat mezbah, korban bakaran dan bejana pembasuhan. Setelah melewati bejana pembasuhan, kita akan bisa melihat kemah suci itu sendiri. Kemah suci terbagi atas 2 bagian, iaitu tempat kudus dan tempat maha kudus, di mana tabut perjanjian Allah berada. Pagar pelataran kemah suci dibangun dengan 60 tiang yang digantungi kain lenan putih. Kemah suci sendiri di lain pihak dibuat memakai 48 tiang papan dan 9 tiang. Paling tidak kita harus memiliki gambaran yang umum mengenai bagian luar dari kemah suci supaya kita bisa memahami apa yang sedang dikatakan Allah kepada kita melalui semua ukuran tersebut. Allah berdiam di dalam kemah suci yang dibuat
dengan 48 papan. Allah menyatakan kehadirannya kepada orang Israel dalam bentuk tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam di atas kemah suci. Dan di bagian dalam kemah suci, di mana Allah sendiri berdiam, kemudian Allah memenuhi tempat itu. Di dalam tempat kemuliaan Allah memenuhi tempat itu. Di dalam tempat kudus, di mana terletak meja roti sajian, kaki tiang, dan mesbah ukupan, dan di dalam tempat maha kudus, di mana Isauga